Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Entin Martina SPD dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 di semester 2, yaitu mengenai termokimia. Baiklah, apakah yang Anda pikirkan jika melihat gambar di bawah ini? Ya, gambar pertama adalah tentang proses pendidih air, yang kedua adalah tentang fotosintesis, dan yang ketiga adalah tentang api unggun. Nah, tentunya gambar-gambar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Baiklah, apa yang dimaksud dengan termokimia? Nah, termokimia berasal dari dua kata, yaitu terms atau thermos yang artinya panas atau kalor, dan kata keduanya adalah kimia. Nah, jadi termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Nah, ada beberapa konsep dasar termokimia yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang entalpi dan perubahan entalpi. Yang kedua adalah sistem dan lingkungan. Yang ketiga adalah reaksi eksoteron dan reaksi endoteron. Nah, baik. Untuk konsep yang pertama, yaitu entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi memiliki simbol ada dengan huruf H, adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau suatu sistem. Kemudian apa yang disebut dengan perubahan entalpi? Nah, perubahan entalpi ini memiliki lambangnya yaitu delta H. Perubahan entalpi adalah besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Nah, perubahan entalpi atau delta itu besarnya perubahan entalpi sistem dinyatakan sebagai selisih besarnya entalpi sistem setelah mengalami perubahan dengan besarnya entalpi sistem sebelum perubahan yang dilakukan pada tekanan tetap. Atau perubahan entalpi atau delta tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, delta H sama dengan H akhir atau entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Atau dengan kata lain, delta H sama dengan entalpi produk atau setelah reaksi dikurangi entalpi reaktan atau entalpi sebelum reaksi. Baik, untuk konsep yang kedua yaitu mengenai sistem dan lingkungan. Yang disebut dengan sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan berubah selama proses berlangsung. Nah, sistem dibagi 3 macam. Yang pertama ada dengan sistem terbuka, yang kedua adalah sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, kita ambil contoh. Nah, sistemnya adalah kalau kita reaksikan di sini logam magnesium dan asam klorida atau Mg dan HCl. Nah, inilah sebagai sistem. Nah, pada sistem terbuka akan terjadi perpindahan kalor maupun materi atau zatnya. Jadi, pada saat logam magnesium direaksikan dengan HCl, maka akan dihasilkan gas. Nah, karena di sini tabung reaksi terbuka, maka gas hidrogennya akan keluar. Nah, kemudian kalor juga akan terjadi
perpindahan dari sistem ke lingkungan. Atau dengan kata lain, pada sistem terbuka terjadilah perpindahan kalor dan materinya. Kemudian pada sistem tertutup, karena wadahnya diberi tutup, ya, maka gas tidak akan keluar, tetapi panas akan berpindah ke lingkungan. Nah, sehingga kalau kita simpulkan pada sistem tertutup hanya terjadi perpindahan kalor, sedangkan materinya tidak. Kemudian pada sistem terisolasi, di sini tidak terjadi perpindahan kalor maupun materinya atau zatnya. Jadi pada saat logam magnesium dan HCl direaksikan, maka gas tidak akan keluar dan begitupun panas tidak akan berpindah. Nah, itulah berbagai macam sistem. Nah, kita akan bahas mengenai lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan tidak berubah selama proses berlangsung. Nah, contoh yang tadi, sistemnya adalah logam magnesium yang direaksikan dengan HCl. Manakah yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan adalah yang disebut lingkungan. Di sini adalah wadah itu sendiri. Di sini adalah tabung reaksi. Ini sebagai lingkungan. Atau udara di sekitarnya itu juga disebut dengan lingkungan. Nah, kita akan bahas pada konsep dasar yang ketiga, yaitu mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi dalam termokimia digolongkan atas dua bagian. Yang pertama adalah reaksi eksoterm dan kedua adalah reaksi endoterm. Apa yang disebut dengan reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan apa yang disebut dengan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sebagai gambaran, pada reaksi eksoterm di sini Ibu gambarkan ada sistem melepas kalor. Nah, jadi kalor-kalor dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Nah, sebagai contoh untuk reaksi eksoterm diantaranya adalah pada proses pembakaran kayu. Nah, ini biasanya di dalam kegiatan api unggun. Lalu pada proses pembakaran bahan bakar. Nah, di sini misalnya gas LPG kita bakar dan kalornya dilepaskan sehingga bisa mendidihkan air. Nah, umumnya pada reaksi eksoterm akan terjadi panas. Nah, sebagai gambaran untuk reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalor-kalor yang dari lingkungan diserap oleh sistem. Nah, contoh reaksi endoterm adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kalor yang berasal dari energi matahari itu dibutuhkan atau diserap pada saat reaksi fotosintesis. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.